Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiola dengan NIM D1C123061 dari kelas R001. Baik, di sini saya akan menjawab 5 soal ujian take home produksi bersih yang diampu oleh Ibu Irnisa STP MSI. Baik, yang pertama itu jelaskan konsep dasar produksi bersih. Yang pertama, produksi bersih merupakan tindakan efisiensi pemakaian bahan baku maupun bahan pendukung dalam suatu tahap proses produksi dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimalisasi residu maupun limbah yang dihasilkan. Pengelolaan pencemaran dimulai dengan melihat sumber timbulnya limbah mulai dari bahan baku, bahan pendukung, proses produksi sampai menjadi sebuah produk. Kemudian buatlah dia nomor dua, buatlah diagram teknik-teknik produksi bersih menurut USAID. Nah, dapat dilihat diagramnya. Yang pertama itu teknik produksi bersih, pengurangan sumber pencemaran, kemudian yaitu ada terbagi lagi menjadi dua, penggunaan kembali, pengendalian sumber pencemar, pengambilan ke proses asal, pergantian bahan baku untuk proses lain, dan pengendalian sumber pencemar. Terbagi lagi menjadi tiga, yaitu mengubah material input, yaitu pemurnian material, pergantian material produksi, kemudian mengubah teknologi, mengubah proses pengolahan tata letak peralatan atau perpipaan, dan yang ketiga itu ada tata cara operasional. Tindakan-tindakan prosedural seperti pencegahan kehilangan, pemisahan aliran limbah, peningkatan penanganan material, dan penjadwalan produksi. Yang ketiga itu ada jelaskan kendala-kendala dalam penerapan produksi bersih. Yang pertama, kendala ekonomi, biaya investasi awal tinggi, pembelian peralatan baru untuk produksi bersih memerlukan modal yang besar. Penghematan belum nyata, manfaat ekonomi dari penghematan sumber daya seringkali tidak langsung terlihat sehingga perusahaan enggan berinvestasi. Kedua, itu ada kendala teknologi dan informasi, masih sedikit pengetahuan dan penyuluhan tentang konsep dan manfaat produksi bersih. Ketidaksesuaian teknologi yang tidak kompatibel atau tidak sesuai dengan produksi bersih. Ketiga, itu ada kendala sumber daya manusia, kurangnya dukungan manajemen, resistensi perubahan, dan kurangnya pelatihan. Keempat, itu ada kendala kebijakan dan regulasi. Kebijakan lingkungan seringkali fokus pada pengolahan limbah di akhir proses daripada pengolahan di sumbernya. Tindakan ada insentif tidak ada insentif pemerintah yang kuat untuk mendorong perusahaan menerapkan produksi bersih. Yang keempat itu ada menurut UNEP 2002, sumber limbah industri terdiri dari 4 jenis limbah. Sebutkan dan jelaskan keempat jenis limbah tersebut. Yang pertama itu ada limbah padat, solid waste, itu mengacu pada sisa bahan atau produk samping dalam bentuk padat dari proses industri. Bisa berupa material berlebih, kemasan atau produk rusak. Kedua itu ada limbah cair, liquid waste, itu buangan dalam bentuk cair yang dihasilkan dari berbagai proses industri. Seringkali berasal dari kegiatan pencucian, pendinginan, dan reaksi kimia. Contohnya itu air limbah pada proses pencelupan tekstil yang mengandung pewarna kimia. Di mana pada proses pencelupan tekstil itu tuh biasanya menggunakan pewarna kimia sehingga itu sangat berbahaya apabila dibuang langsung ke lingkungan. Ketiga itu ada limbah gaseous waste, itu emisi dalam bentuk gas dan partikulat yang dilepaskan ke atmosfer berkontribusi terhadap polusi udara. Contohnya seperti karbon monoksida dari sisa pembakaran bahan bakar fosil di pabrik. Keempat itu ada limbah B3 dan berbahaya, di mana limbah yang mudah terbakar, korosif, reaktif, dan beracun. Contohnya seperti pestisida, baterai bekas, dan asbes. Kelima itu buatlah skema proses produksi salah satu agroindustri, identifikasi kemungkinan munculnya limbah, jelaskan pula opsi produksi bersih yang cocok untuk meminimalkan limbah yang dihasilkan proses produksi tersebut serta buat studi kelayakan dari opsi-opsi bersih yang ditentukan. Jawabannya itu skema proses pembuatan dan identifikasi limbah pabrik kelapa sawit atau PKS itu menjadi minyak
sawit mentah atau CPO. Tahapan pertama itu ada penerimaan buah dan sortasi. Input utamanya TBS, produksi utamanya itu TBS terseleksi, limbahnya itu buah busuk, kotoran, jenis limbahnya padat. Nah, kedua itu ada perebusan atau sterilisasi, yaitu utamanya TBS dan uap panas, produk utamanya itu TBS lunak, limbah yang dihasilkan itu kondensat air dan rebusan, jenis limbahnya cair. Ketiga itu ada tracing. Input utamanya TBS rebus, produk utamanya itu berondolan dan TKKS, limbahnya itu TKKS dan jenis limbahnya padat. Kemudian ada namanya pengepresan. Input utamanya itu berondolan, produk utamanya itu minyak kasar dan ampas, limbah yang dihasilkan itu serat dan biji, jenis limbahnya padat. Kemudian yang kelima itu ada pemurnian. Input utamanya minyak kasar, produk utamanya CPO, crude palm oil, limbahnya itu lumpur air, jenis limbahnya cair. 6. Pengolahan biji, itu input utamanya air panas dan biji. Kemudian ada produk utamanya itu kernel, limbahnya itu cangkang, dan jenis limbahnya itu padat. Nah, untuk opsi produksi bersih, opsi yang pertama itu pada limbah padat, yaitu cangkang dan fiber, bisa dijadikan bahan bakar boiler, biomasa untuk menghasilkan uap dan listrik di PKS. Kemudian yang kedua itu limbah cair untuk biogas. Limbah cair pomenya itu kan bahan organik, tinggi akan BOD dan COD. Apabila digunakan, bisa menggunakan digester sehingga menghasilkan gas metana. Untuk studi kelayakan, untuk fiber dan cangkang sendiri itu secara teknis itu sangat layak dijalankan. Sudah umum dan terintegrasi di semua PKS. Aspek lingkungannya itu mengurangi limbah padat. Kalau aspek ekonominya itu penghematan signifikan bahan bakar operasional. Kemudian untuk skala prioritasnya itu prioritasnya sangat tinggi. Kalau untuk pengolahan pome atau biogasnya itu sendiri, aspek teknisnya itu layak membutuhkan digester juga. Kemudian ada aspek lingkungannya itu dapat mengurangi pencemaran. Kemudian kalau dari aspek ekonomi, dia itu mengurangi biaya IPAL. IPAL itu instalasi pembuangan air limbah. Kemudian untuk dari skala prioritasnya itu menengah tinggi, di mana semakin banyak ditetapkan seiring regulasi lingkungan yang dekat. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya itu saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.